satu sama lain, sehingga air dapat mengalir dari satu titik yang mempunyai energi lebih tinggi ke titik yang mempunyai energi lebih rendah. Studi mengenai aliran air melalui pori-pori tanah diperlukan dalam analisa tanah karena hal ini sangat berguna di dalamnya, yaitu memperkirakan jumlah rembesan air di dalam tanah, menyelidiki permasalahan-permasalahan yang menyangkut pemanfaatan air untuk konstruksi di bawah tanah, dan menganalisis kestabilan dari suatu bendungan tanah dan konstruksi dinding penahan tanah yang terkena gaya rembesan. Gradien hidrolik. Menurut persamaan Bernoulli, H sama dengan P per gamma W ditambah P2 per 2G ditambah Z, di mana H sama dengan tinggi energi total, P sama dengan tekanan, I sama dengan kecepatan, G sama dengan percepatan disebabkan oleh gravitasi, dan gamma W sama dengan berat air. Karena kecepatan rembesan air di dalam tanah adalah sangat kecil, maka bagian dari persamaan yang mengandung tinggi kecepatan dapat diabaikan. Dengan rumus H sama dengan P per gamma W ditambah Z. Apabila persamaan Bernoulli dipakai untuk air yang mengalir melalui pori-pori tanah, dapat dilihat seperti gambar di samping, di mana hubungan antara tekanan, elevasi, dan tinggi energi total dari suatu aliran air dalam tanah. Dapat dilihat tabung pizometri dipasang pada titik A dan titik B. Ketinggian air di dalam tabung pizometri A dan B disebut sebagai muka pizometri, yaitu piezometric level dari titik A dan titik B. Kehilangan energi antara titik A dan titik B dapat dirumuskan dengan delta H sama dengan HA dikurang HB sama dengan PA di per gamma W ditambah ZA dikurang PB di per gamma W ditambah ZB. Kehilangan delta H tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan tanpa dimensi, yaitu I sama dengan delta H per L, di mana I sama dengan gradien hidrolik, L sama dengan jarak antara titik A dan B, yaitu panjang aliran air di mana kehilangan tekanan terjadi. Wong Darcy pada tahun 1956 mengusulkan hubungan antara kecepatan dan gradien hidrolik sebagai berikut, yaitu V sama dengan K dikali I, dengan V sama dengan kecepatan air cm per detik, I sama dengan gradien hidrolik, dan K sama dengan koefisien permeabilitas cm per detik. Debit rembesan atau yang kita kenal dengan Q dinyatakan dalam persamaan I sama dengan K dikali I dikali A, dengan A sama dengan luas penampang tanah. Koefisien permeabilitas K mempunyai satuan yang sama dengan kecepatan cm per detik atau mm per detik, yaitu menunjukkan ukuran tahanan tanah terhadap air bila pengaruh sifat-sifatnya dimasukkan. Dapat dilihat seperti rumus berikut. Karena air hanya dapat mengalir lewat ruang pori, maka kecepatan nyata rembesan lewat tanah adalah Ps sama dengan V per N atau Ps sama dengan K dikali I per N. Beberapa nilai koefisien permeabilitas K dari berbagai jenis tanah diperlihatkan pada tampil berikut, di mana nilai K tersebut biasanya dinyatakan pada temperatur 20 derajat Celcius. Dapat dilihat seperti pada tabel berikut. Koefisien rembesan. Koefisien rembesan tergantung pada beberapa faktor, yaitu kekentalan cairan, distribusi pori-pori, distribusi ukuran butir, angka pori, kekerasan permukaan butiran tanah, dan derajat kejenuhan. Pada tanah berlempung, struktur tanah memegang peranan penting dalam menentukan koefisien rembesan. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi sifat rembesan tanah lempung adalah konsentrasi ion dan ketebalan lapisan air yang menempel pada butiran lempung, di mana K sama dengan gamma W di per N, di mana dikali K, di mana gamma W sama dengan berat volume air, N sama dengan kekentalan air, K sama dengan rembesan absolut. Rembesan absolut mempunyai satuan L kubik, yaitu cm², di mana rembesan absolut mempunyai satuan L kuadrat, yaitu cm², titik kuadrat, dan lain-lain. Penentuan koefisien rembesan di laboratorium. Ada dua metode uji konstan dan uji tinggi jatuh. Uji tinggi konstan dapat dilihat seperti gambar berikut, di mana Q sama dengan A dikali VT atau sama dengan
dikali KI dikali T, di mana Q sama dengan volume air yang dikumpulkan dan A sama dengan luas penampang melintang contoh tanah, dan T sama dengan waktu yang digunakan untuk mengumpulkan air. I sama dengan H per L, di mana L sama dengan panjang contoh tanah. K sama dengan IL per A dikali HT. Uji tinggi permukaan adalah lebih cocok untuk tanah berbutir dan koefisien rembetan yang cukup besar. Selanjutnya, uji tinggi jatuh. Uji tinggi jatuh adalah sangat contoh untuk tanah yang berbutir halus dengan koefisien rembesan yang sangat kecil, di mana Q sama dengan K H di per L dikali A sama dengan minus A dH per dt, di mana Q sama dengan jumlah air yang mengalir melalui contoh tanah persatuan waktu, dan A sama dengan luas penampang melintang pipa tegak atau pipa inflet, dan A sama dengan luas penampang melintang contoh tanah. Jaringan aliran. Garis aliran adalah satu garis sepanjang mata butir-butir air akan bergerak dari bagian hulu ke bagian hilir sungai melalui media tanah yang terembus air atau permeable. Garis eksponensial adalah suatu garis sepanjang mana tinggi potensial di semua titik pada garis tersebut adalah sama. Jadi apabila alat-alat piezometri diletakkan di beberapa titik yang berbeda di sepanjang satu garis eksponensial, air di dalam tiap-tiap piezometer tersebut akan naik pada ketinggian yang sama. Dalam pembuatan jaringan aliran, garis-garis aliran dan eksponensial digambar sedemikian rupa sehingga garis eksponensial memotong tegak lurus garis aliran. Yang kedua, elemen-elemen aliran dibuat kira-kira mendekati bentuk bujur sangkar. Untuk jaringan aliran, keadaan batas yang dipakai adalah permukaan lapisan terembus air pada bagian hulu dan hilir dari sungai. Garis AB dan DE adalah garis-garis eksponensial. Yang kedua, garis AB dan DE adalah garis-garis eksponensial. Semua garis-garis aliran memotongnya tegak lurus. Yang ketiga, batas lapisan kedap air yaitu garis D adalah garis-garis aliran memotong tegak lurus. Yang ketiga, batas lapisan kedap air yaitu garis FG adalah garis aliran. Yang kedua, permukaan turap kedap air yaitu garis ACD. Yang terakhir, garis-garis eksponensial memotong ACD dan FB tegak lurus. Demikian pemaparan materi saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.